Oh jadi kesini sambil jualan kondom? Enggak. Oh enggak. Atau di jalan dapat tamu. Nama wadah haram jada. Oke gini Bu, balik lagi 11 tahun Aku berarti. ya kelainan seks aku mungkin dulu karena pelecehan seksual sebelum SD. Oh pernah. Sama kakak kelas. Subhanallah. Terus Enak, maaf enak. mungkin Dapat pelecehan seksual sama perempuan atau sama laki-laki lagi? SB langsung diperawanin. nggak pakai pelicin lagi, cuman pakai Dogging is important. Oke, Ibu Fatma Talib, konselor HIV/AIDS ya Bu. Selamat datang di podcast saya Bu. Oke. Ibu di bawah pengawal ini Bu. Bawa pengawal. Dua meong ya. Cantik-cantik ya Bu. Awas ya kru jangan ada yang kegoda. Bu gini nih Bu. Ibu makasih loh udah mau datang ke podcast kami. Terus saya di sini banyak hal penasaran tentang HIV/AIDS yang mau saya tanyakan ke Ibu tentang HIV/AIDS. HIV/AIDS ini di mata orang tuh, kadang orang menjauh tuh dari penderita, iya, nggak mau dekat, diskriminasi itu kan, sehingga orang yang menderita penyakit HIV/AIDS tuh dikesampingkan Bu. Ya, Nah, stigma. Ibu sendiri sebagai konselor otomatis dekat dengan mereka. Gimana sih Bu sejarah HIV/AIDS bisa ada pandangan seperti itu di mata masyarakat Bu? Sebahaya apakah sih gitu? Iya. HIV/AIDS ya. HIV itu sendiri Human Immunodeficiency Yes. Virus. Jadi virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia pada kekebalan tubuh manusia. Sehingga yang namanya kekebalan tubuh imun itu seolah-olah kalau di suatu negara itu diibaratkan tentaranya. Tentara, penjaga ya? Penjaganya. Nah, si virus ini pintar. Dia nyerangnya tentaranya tubuh, sehingga ketika terserang, udah penyakit yang lain pun bakal Bisa masuk. kalau tentara itu terserang. Nah, gitu. Berarti menyerang imun. Imun. Kan kalau COVID, maaf ya Bu, kalau COVID itu dijaga sama masih bisa terhandle sama imun. Kalau ini langsung nyerang imun. Nyerang tentaranya itu yang ada di dalam tubuh kita. Nah, untuk penularannya itu sendiri Bu, mudah ataukah emang ada cara lain gitu? Ada 3 media penularan untuk virus HIV ini. Dan virus ini sangat sopan ya. Oh sopan. Dia Sopan permisi tapi berbahaya dulu, gitu. ya, sopan karena permisi dulu. Dia nggak kayak virus-virus yang lain, misalkan kalau virus COVID kan dia dengan tidak permisi lalu cepat gitu penularannya ya. Kalau ini sopan karena dia melalui 3 media. Yang pertama, medianya darah. Jadi ketika seseorang yang terkena darah yang memang terinfeksi virus itu bisa tertular. Lewat darah. Misalkan kebanyakan di kita itu melalui jarum suntik yang narkoba ya. Ya sabu lah gitu. Nah, sabu gitu ya Bu. Karena apa? Mereka itu kan kalau misalkan dari jarum suntik kayak gitu mereka tidak menggunakan yang steril. Karena kan berbagi. Iya, berbagi biasanya. Yang digunain cuma 1 mili. Sementara kan kita nggak bisa masukin dong ke spet hanya 1 mili. Yang satu udah tertular, yang satu udah terinfeksi bisa menularkan itu kan. Nah, karena apa? Misalkan si A pertama kali ya ngambil kan lewat darah kan, lewat IV kan. Nah, kalau misalnya lewat darah, kita taunya itu si jarum bisa masuk lewat darah itu kan harus dilihat dulu. Disedot dulu dikit. Apakah ada darah atau tidak? Kalau ada berarti oh iya bener masukin. Nah, si kesempatan darah masuk ke itu bisa ada kesempatan ke narkoba itu tercampur. Apakah itu dengan mudah tertular Bu? Mudah banget ataukah emang harus melewati beberapa hal lagi gitu Bu? Beberapa, kalau misalkan sudah terinfeksi itu masuk
udah terinfeksi tetapi langsung. tidak bisa terdeteksi langsung. Tidak bisa terdeteksi. Ya, tidak bisa terdeteksi Ada langsung. jangka waktunya. Ada jangka waktunya. Yang pertama kan lewat darah. Nah, yang kedua itu lewat cairan seksual. Cairan seksual. Hubungan seksual. Hubungan seksual, yang namanya cairan seksual bisa ada karena ya hubungan seksual. Hubungan Ya. seksual. Kalau tanpa itu ada, nggak akan ada. nggak Maksudnya akan. maksud cairan seksual tuh sperma, Bu. Iya. Cairan seksual itu ada, ya cairan seksual kalau misalkan berhubungan Iya. ya Maaf ya nih kru agak-agak sedikit nggak apa-apa, Bu. vulgar Nggak ya. apa-apa. Iya. Nah, suka ada pokoknya lewat hubungan seksual itu lewat cairan seksual. Cairan Ya, seksual. Jadi itu otomatis langsung menular, Bu. bisa menular. Meskipun imun tubuhnya kuat. Ada kalanya kalau misalkan tapi ini persentasenya tinggi. Persentasenya tinggi penularannya sangat tinggi ya dari cairan seksual. Dan yang ketiga itu lewat ASI. Air susu ibu. Lewat ASI, sehingga bagi ODA, kita sebut ODA ya, orang dengan HIV/AIDS. ODA itu kan. Sehingga kita sebut bagi ODA yang ibunya menyusui itu tidak boleh menyusui anaknya. Tidak boleh. Ibunya positif. Bapaknya juga nggak boleh, Bu ya? Nggak boleh. Nggak boleh bapaknya juga. Jangan salah fokus. Kalau ada asinya Kalau ada asinya. Gini, Bu. Ibu menyusui, otomatis sebelum dia melahirkan, ketika dia hamil, dia udah terinfeksi kan? Anaknya tuh gimana, Bu? Terinfeksi kah atau 50-50 untuk terinfeksi? Maka dari itu ada surat edaran dari pemerintah sekarang bagi ibu hamil wajib dicek HIV. Ada triple eliminasi disebutnya. Triple eliminasi itu pemeriksaan HIV/AIDS, sifilis, sama hepatitis. Jadi 3 pemeriksaan itu bagi ibu hamil wajib dicek untuk kali ini. Sekarang. Karena apa? Kita melindungi anaknya. Bukan cuma ibunya aja, tetapi dia harus melindungi anaknya. Kalau misalkan anaknya juga ketika lahir langsung diperiksa, Bu? Begini, ketika hamil apabila dia positif, nah positif, kita langsung ARP, namanya antiretroviral, ada pengobatan. Masih ada pengobatan. Nah, seperti teman-teman ini mereka pengobatannya apa? Karena HIV/AIDS itu belum ada obatnya sampai sekarang ditemukan untuk sembuh. Tidak ada, ya dimanapun tidak ada. Masih belum ketemu obatnya. Corona masih ada obatnya. Kalau sampai sembuh itu enggak, tetapi sifat obat itu adalah bukan mematikan virus, tetapi menidurkan. Virusnya jadi tertidur, jadi tidak menjalar lagi, Bu. Artinya tertidur, pingsan, artinya tidak berkembang biak dan tidak menularkan. Tapi lewat yang tadi itu tetap menularkan nggak, Bu? Kalau udah diobat? Kalau sudah diobatin tidak menularkan. Ya, karena apa? Mati virusnya. Bukan mati, tertidur. Molor kalau kalau sistem kekebalan tubuh si pasien itu lagi menurun, itu bisa kemungkinan dia menularkan lagi. Ya. Dengan satu syarat, tidak menularkan dengan satu syarat. Si ODA itu tidak pernah berhenti minum obat. Tidak, jadi setiap harus minum obat, selalu minum obat. Seumur hidup. Kalau nggak minum, lemah mungkin ya, Bu. Enggak, kalau nggak minum, malah sekali saja nggak minum, si virus akan terbangun dan akan lebih kuat. Amazing. Maka dari itu, kalau misalkan ada orang yang udah stop pengobatan dalam jangka beberapa bulan mungkin ya, dia akan terserang dan akan mengalami AIDS. AIDS sama HIV beda ya? Beda. AIDS dulu, Bu. Maksudnya HIV dulu. HIV dulu. Kemudian AIDS. Telah memerhati beberapa tahap kan, Bu? Jadi nggak langsung ya? Jadi orang terinfeksi HIV belum tentu AIDS. Ya, tapi bisa menjadi AIDS. Karena apa? HIV itu Human Immunodeficiency Virus, itu artinya ketika seseorang di dalam tubuhnya sudah terinfeksi, berarti ia
ODA, orang dengan HIV. Nah, dengan virus HIV ya. AIDS itu kumpulan gejala bagi orang-orang yang sudah terinfeksi akan terkena gejala-gejala penyakit. Bukan cuma satu penyakit. Jadi setiap penyakit namanya mudah masuk gitu. Nah, gitu. Karena apa? Tentaranya nggak ada, imunnya nggak ada, sehingga ketika misalkan seseorang bersin, batuk, pilek, dia langsung tertular. Bisa langsung tertular. Justru yang bawa lebih bahayanya itu penyakitnya ya, Bu. Penyakit lainnya yang masuk. Kalau maaf kalau yang biasa-biasa kan tidak langsung masuk, Bu. Tapi kalau itu karena imunnya udah nggak ada, jadi penyakit apapun bisa gampang masuk. Bisa gampang masuk. Seperti itu. Jadi sebenarnya kan kebanyakan sekarang ya antara ODA dengan yang bukan ODA, dia takut sama ODA ya. Padahal harusnya ODA-nya yang takut. Oh gitu. Karena apa? Ketika dia bersin, dia mah bisa tertular. Kita mah yang tidak, yang bukan pembawa virus ya. Kalau dia bersin, kita mah masih punya imun, bisa dilawan, masih bisa. Yang ODA tuh masih punya imun. Kitanya yang sehatnya. Tapi kalau misalkan ODA, ketika kita bersin, apalagi imunnya dia bisa langsung tertular. Oh iya. Karena apa? Nggak ada penjagaan tubuhnya. Iya Bu ya. Jadi ya pelajaran Kade ya. Maksudnya jadi benar-benar mencegah lebih baik daripada mengobati ya Bu. Betul. Ya. Bu, balik lagi maaf ke seksual nih. Ada kan yang namanya kondom. Bentar ya. Oke, boleh. Ada contohnya di bawah kondom? Boleh. Bawa kondom, persiapan, Yaya mau beli. Oh, jadi kesini sambil jualan kondom? Enggak. Oh, enggak. Kalau di jalan dapat tamu. Kalau dapat jodoh gimana di jalan? Sakinah mawadah? Biasa we, Sakinah mawadah haram jadah. Oke, gini Bu, balik lagi ke seks tadi. Ada yang namanya kondom. Ketika melakukan hubungan seksual tapi memakai kondom nih Bu, aman nggak Bu? Aman dong. Aman. Pakai kondom, kalau nggak pakai kondom tuh nggak aman. Apa tapi tidak 100% juga menjamin ya Bu ya. Ya. Tidak 100% juga. Tidak 100% ya, kalau bisa sih apa ya? Kan enggak lah untuk gitu ya. Ya enggak lah untuk itu. Nah, tapi kan enggak juga, tapi itu Cuma- butuh loh Bu. Cuma gini, kalau misalkan di kesehatan banyak sih pendapat lain. Kadang-kadang ya kita juga kan seorang muslim ya. Iya. Kadang-kadang ada orang berpendapat bahwa kenapa sih nyiapin kondom Nah, gitu itu, kan Bu. buat mereka. Mereka kadang salah tanggap nih, salah mendefinisikan. Kenapa? Seolah-olah bahwa kita itu mendukung. Padahal Tetapi niat kita dari kesehatan nih ya, dari sisi kesehatannya itu adalah untuk mencegah. Karena kita apa, di HIV itu ada namanya 3-0. apa tuh Bu? 3-0. Baru dengar tuh Bu saya. Ininya kayak gini ya. 3-0 itu jadi tidak ada lagi penyebaran, tidak ada lagi kematian, dan tidak ada lagi diskriminasi. Pemerintah maksudnya kesehatan menyiapkan itu. Iya. Kesehatan menyiapkan kondom karena apa? Itu bagi orang-orang yang terinfeksi. Karena apa? Kita tidak bisa mengintervensi kelakuan orang. Nah, kita gitu, udah bisa. Ya, bukan ranah kita, bukan gitu ranah kan, kita. bukan ranah kita. Apalagi Tetapi kan orang HIV mah ya Bu tidak bisa dilihat dari bentuk tubuh. Ada yang montok, ada yang kurus, ada yang Nah, itu nggak bisa. Nggak bisa. kita nggak bisa mendeteksi si eta mah kurus, si gana HIV enggak. Iya oke, aya bunuh kurus aya tapi teu HIV. Antara dahar dia. Kurang makan, makanya kurang. Lagian kalau HIV, Tinggal batin. Kalau HIV kan Bu ya, kita tidak bisa menjas orang itu HIV sebelum dia mau Tes. Habis tes itu baru diketahui dia positif negatif. Oh, gitu. Kalau dia tidak tes HIV nggak mungkin dia diketahui. Iya. Bu kebayang nih. Maaf. Kadang bukan cuma dari jajanan kan. Kadang mereka yang sebutlah PSK. Mereka ada yang dirawat. Ini yang paling bahaya kayaknya Bu, orang yang pergaulannya bebas banget Bu.
istilah Sundanya sub itu gitu kan. Kayak Nah mungkin itu Bu yang paling berbahaya kayaknya Bu. Jadi ya menyarankan mah ya janganlah seperti itu gitu kan. Banyak kan kota-kota besar mah, aduh udah nggak aneh lagi. Udah nggak aneh lagi. Kota besar. Di kampung aja udah banyak kayaknya. Di kebun pun bisa jadi. Iya tuh udah meureun kumaha ada butuh meureunnya hayang. Ya sorangan we padahalnya. Kembali lagi menikah. Ya, kembali lagi ke diri sendiri ke itu. diri sendiri. Ini maaf nih, siapa namanya tadi? Jupe Eda. Cantik nggak? Cantik. Cantik kalau pakai make up. Bus. Coba kalau pakai make up. Bisa nyeritain nggak nih pengalaman awal pertama Aku nih? awal pertama Terinfeksi gitu kan? Kalau terinfeksi aku 2010. 2010, udah 11 tahun kalau berarti. aku ya kelainan seks aku mungkin dulu karena pelecehan seksual sebelum SD. Oh, dilanggar pernah sama kakak kelas. Subhanallah. Terus Enak, maaf, situ enak. Mungkin karena belum apa sih namanya nggak ngerti gitu. Nggak ngerti, dilakuin aja. Maksudnya Pertama maaf nih, dapat pelecehan seksual sama perempuan atau sama laki-laki lagi? Ya sama laki-laki, kalau sama perempuan mah nggak mungkin bisa langsung kayak gini. Oh, aku gitu. diperawanin habis lulus SD. Lulus SD langsung diperawanin. Nggak pakai pelicin lagi, cuman pakai sakit. Si itu ngebayangkeun. Cuman aku waktu itu alhamdulillah lebih beruntung. Aku dulu 13 tahun lulus SD ke Bogor. Aku di sana ikut kakak ipar. Aku kerja di pasar. Alhamdulillah aku lebih beruntungnya. Aku pacaran mencoba dengan perempuan. Nah, selama 5 tahun. Aku umur 19. Selama 5 tahun aku pacaran, aku nikah. Oh, jadi sempat nikah? Pernah nikah? Malah sekarang aku udah punya anak. Punya anak. 2009 aku cerai. Anak aku yang pertama sekarang udah kerja di Nike, yang perempuan ikut sama umi aku gitu gedenya. Kalau yang kecil 1 SMP ikut mamanya di Bogor. Jadi dulu pernah, maaf nih ya. Jadi pernah menikah dengan perempuan, berarti kehidupan normal lah. Normal. Dibilang normal, cuman kan aku dibilang biseksual. Jadi masuk sana masuk sini. Ke perempuan bisa, ke laki-laki bisa. Oh, meni diborong atuh. Namanya juga asadese. Kalau boleh jujur kan lebih enak itu. Oh gitu. Ih, merepet. Soalnya merepet gak bisa ngelahirin. Oh gitu, nggak bisa ngelahirin. Waktu pertama tahu nih, gue terinfeksi nih. Pertama tahu mah aku sampai nangis. Perasaannya gimana tuh? Sampai gimana gitu. Sempet orang tua juga nggak tahu. Tapi alhamdulillah aku udah beberapa tahun ini aku udah terbuka karena aku takutnya nanti drop orang tua. Ya istilahnya gimana gitu, aku kasih tahu pertama orang-orang terdekat kayak adik aku, ponakan aku yang udah dewasa. Alhamdulillah disampaikan sama saudara ke orang tua, ya udahlah namanya udah itu kelakuan kamu dulu. Mereka menerima, yang penting tidak merugikan orang lain. Keluarga menerima sekarang. Menerima, yang nggak menerima namanya kita udah terinfeksi. Tapi yang penting kita belajar hidup sehat. Iya, dan benar. Kebetulan aku juga sekarang kan udah 3-4 tahun ini kerja di bidang HIV/AIDS juga. Jadi masuk apa namanya Bu? Jadi sebagai penjangkau lapangan. Mantap. Kemarin 3 tahun yang lalu aku megang waria kota dan kabupaten Sukabumi. Dipegang. Nah, maksudnya penjangkau lapangan. Jadi aku buat ini anak-anak supaya mau dites kesehatan. Ya, jadi di pas Januari karena istilahnya ada lowongan LSL, lelaki seks lelaki gay. Karena kebetulan butuh orang, aku pindah ke situ. Yang waria aku pindah ke teman aku ini. Oh, Sekarang yang megang waria kota Sukabumi ini penjangkau lapangannya, tapi di belakang pertama kabupaten. Anak-anak ya. Kalau mau ini boleh hubungin Teteh Berlin ya. Ini maaf nih. Sebenarnya ada Ate Jupe. Sebenarnya walaupun tidak seks dengan lelaki juga, umpamanya ya ada teman-teman di sini dia berganti pasangan dengan perempuan, itu bisa juga dicek karena kan si perempuan itu belum tentu ini ya Bu ya belum tentu sehat. Apalagi ceweknya kan cewek sekarang mah kebanyakan tapi tidak semua. Tidak semua.
Ya mudah-mudahan mereka dengan menonton ini mereka bisa lebih hati-hati tentang hal itu. Kalau mau dicek biar aku temenin, didampingin, gelis dah. Kalau hasilnya ada itu mah nggak bakal diketahui sama aku, nanti langsung sama ibu sendiri. Gitu. Positif apa enggaknya. Tante Jupe dulu sempat pernah minder nggak bergaul? Bukan minder lagi, aku ketahuan pas istri aku tahu aku dangdan 2009, aku cerai 2009. Aku sempat mau menghilang dari kehidupan keluarga, sempat pergi ke Bandung, malah mau ke Bali. Selama 6 bulan aku di Bandung, pas mau ke Bali, alhamdulillah ada pertolongan dari Allah ya, keluarga nyusul ke sana. Keluarga nyusul. Kembali lagi aku ke keluarga. Sekarang maksudnya realita dalam kehidupan nyata masih seperti ini atau enggak? Aku mah udah jarang dangdan. Udah jarang dangdan, alhamdulillah ya. Sekali-kali paling kalau ada bisa pas dibuka anjir. Sekarang mah apalagi kan ada aplikasi apa Berlin yang kita bikin cantik. Berlin, PCF. Berlin kelihatan lebih fresh banget ya, lebih cantik banget, masih muda ya. Dia mah umur 20 masih 20 tahun. Berarti baru keluar SMA ya, 3 tahunan lah. Dia baru setahun odanya. Baru setahun. Kalau aku 2010 oda. Alhamdulillah aku pernah menjalin hubungan 5 tahun sama cowok. Alhamdulillah semua kebanyakan ya kasarnya kumpul kebo lah. Kumpul. Pasangan aku nggak ada yang positif. Nggak ada yang positif. Karena Jupe udah beku kan virusnya. Karena aku selalu cek, aku teratur minum obat, terus cek virolog juga, aku adiktif. Jadi si virus di badan aku itu udah tidak terdeteksi gitu. Kenapa sih ketika udah tahu gitu kan? Maaf, ketika udah tahu gue HIV nih. Gue HIV nih. Kenapa masih berani gitu? Lakuin atau ada kebutuhan sek mah kan bisa sorangan meren ngocok mah teu ngeunah. Oh gitu. Tapi sekarang udah enggak kan? Sekarang udah normal lagi kan? Boro malam tadi dapat itu. Malam tadi dapat di Cimo. Bawa mana? Ayat ya di dia, ayat ya. Ada ya? Ya Berlinnya Cibareng orang menang penting. Berlin. Sekarang saya ngelihat ya. Anda gitu bisa Bu, kayak ibu kemarin, ibu pernah nyerita ke saya, ibu kayak punya keluarga baru nih. Bahkan saya ngelihat kekompakannya nih dengan ibu. Apakah hanya sebatas konselor aja atau emang udah ada chemistry gitu? Maaf bukan chemistry ke arah sana ya, ibu. Normal. Maksudnya biasa gitu kan. Berlin, nganggap ibu kayak ibu sendiri nggak sih kalian gitu? Mungkin karena terlalu jauh sama orang tua, jadi bisa dekat sama ibu. Emang rumahnya di mana? Di Banten. Oh di Banten, tapi stay di sini. Ngekos sama aku di Kebon Jati. Boleh nanti ya alamatnya ditulis. Nanti kali aja mau main ngaliwat gitu kan? Jangan tong waka ngeresnya. Berlin. Banyak saudara mah enak. Berlin kan usianya masih muda nih, 20 tahun jauh lah. Saya 30 ya, saya 30 tahun. Padil ada, Berondong ada, masih 19 tahun. Aku sukanya sama cowok yang udah kerja. Udah kerja. Padil kerja kok, ternak buyur. Sekarang mah di kota-kota Sukabumi lebih mirisnya banyak ditemukan yang positif itu masih usia sekolah. Oh jadi aku sering kelompok dampingan aku itu aku menemukan mereka masih kelas 2 SMA. Subhanallah. Kelas 3. Karena sekarang kan banyak aplikasi, apalagi kan namanya dunia kayak gini kan tidak lepas dari aplikasi yang kayak Hornet, terus Blue. Jadi mereka tuh kebanyakan jual dirinya di situ. Jual diri nggak kelihatan ya? Dia tidak tahu. Jadi nggak di rel kereta gitu. Pasangannya itu positif apa enggaknya kan tahu-tahu, apalagi yang nggak mau pakai kondom kan nggak enak pakai kondom. Emang nggak enak? Nggak enak atuh. Nggak pernah tuh saya selalu ini. Nggak, maksudnya nggak pernah pakai gitu karena alam iya insya Allah saya setia. Kalau kayak aku kan bisa kalau dulu lagi aku aktif di jalanan mah semalam bisa 10-15 tamu dapat. Wow. Itu nyeri ya tak?
itu akan ada sesuatu juga. Kita pakai, kalau dulu kan zaman obat-obatan. Oh, pakai obat. Ada doping. Oh, yang kayak gitu pakai obat. Minuman juga kan dulu 6.500, intisari juga itu kan bisa buat ini kayak dextro dulu. Ini maaf ya, ini bukan berarti mau harus dicontoh sama yang lain kan. Ini cuma nyeritain pengalaman, berbagi pengalaman. Sampai istilahnya cukuplah aku aja. Ya. Mudah-mudahan bisa ngebantu yang lain nih. Balik lagi ke Berlin, usia masih muda, masih labil lah. Jadi dari segi mental aja mungkin belum sekuat Tante Jupe ya. Berlin, pertama gue terinfeksi nih, sempat nangis atau? Dia mah sebenarnya gini ya. Gimana pengalaman pertama dulu? Tapi yang keras. Waktu itu dia biarin gini, dulu. Bu. Waktu itu dia gini, bercanda. Apa sih waktu itu teh? Bercanda gini, jangan pakai kerokan jenggot yang aku, nanti takut. Cek aku teh gini, Bu, jangan pakai gerokan jenggot yang aku. Nanti kamu biarin kalau aku kamu berjenggot. Kalau aku positif, biarin kan bisa ambil obat bareng. Ibu nyata seminggu habis pakai kerokan jenggot aku. Oh, padahal dari bercandaan itu. Tahu-tahu dia positif. Hal kecil padahal itu. Kenapa sih sekonyol itu? Karena kan kadang-kadang kan kalau yang kayak gini, jadi kita itu terus orang pintar, jadi kayak saingan gitu. Kalau misalkan sering ke situ, kalau kita sekali ngucap pasti kadang-kadang langsung kejadian gitu. Oh gitu. Jangan, boleh dong ngucap ke saya kaya lo besok. Jangan paling aku dulu yang bilang kaya Berlin, keren ya. Si orang tadi mimpi datang anjir. Tapi ini mah panggilannya meong congkok. Meong cong. Oh jangan Berlin, meong. Kenapa pengen meong suka? Oh gitu ya. Aku terlalu sayang sama kucing sih. Oh gitu. Sama aku nggak sayang. Enggak. Berlin sempat depresi berat. Kalau maksudnya kan usia segitu Bu ya, masih benar-benar labil lah mentalnya gitu Bu. Ya kebanyakan sih kalau misalkan orang yang terinfeksi dan pertama kali tahu, memang mereka shock. Jadi shock banget kayaknya. Ada yang gimana? Psikosomatis ya Bu ya. Ada klien saya yang memang ketika dia dikasih tahu bahwa reaktif, positif, karena ada pemeriksaan tes HIV itu nggak cuma satu, ada 3 tahapan. Tes HIV itu ada 3 tahapan. Sehingga tahap pertama ketika dia reaktif berarti maju ke tahap kedua. Kalau tahap kedua masih reaktif, kita maju ke tahap ketiga. Kalau 3-tiganya reaktif berarti dia terinfeksi. Benar-benar positif. Baru kita Tapi kalau kirim, 2 positif itu 1 enggak, itu enggak? Belum. Oh belum. Undetectable. Jadi nanti setelah Mendekati. 2 minggu kita cek ulang. Oh gitu. Ada tahap-tahapannya. Jadi nggak sekali dicek tes positif enggak. Kita ada tahapannya. Nah, untuk HIV ini kebanyakan sih mereka yang apalagi di kalangan kan kita banyak ya, bukan dari kalangan ini aja, ada kalangan ibu rumah tangga. Ada Bu, ibu rumah tangga ada. Saja atau di rumah. Maaf Bu, untuk ibu rumah tangga dari masa lalunya atau emang itu ada kalau misalkan ibu rumah tangga biasanya kita nggak paham ya. Ini apakah dari yang jelaskan pasangan itu ya, dari pasangan. Apakah itu dari suaminya gitu kan. Nah, kebanyakan kalau misalkan ibu rumah tangga murni yang memang bukan ini ya mungkin dari suaminya bisa jadi kan, kayak gitu. Kayak gitu. Nah, jadi ada ya, kalau misalkan dia pertama kali terinfeksi, ada yang sampai marah-marah. Jadi sebagai konselor ya, saya berat sendiri sebagai konselor, karena kita nggak bisa, ada yang nangis, ada yang nggak mau pulang, sampai ada yang 2 jam pengen diem aja gitu kan. Mau keluar rumah gitu Bu ya. Makanya kenapa di HIV itu ada konselor, dilatihnya sama mereka yang memang sudah terlatih juga ya. Nah, jadi biar tahu bagaimana menghadapi orang kalau misalkan dia terinfeksi, reaksinya kayak gini.
kita harus tahu bagaimana kalau si B itu reaksinya marah-marah atau bahkan sampai bisa gebuk meja. Ada teknisnya untuk menghadapi semua itu ya Bu ya. Ada itu, makanya kita pelajari tidak sembarang dan tidak semua orang bisa maksudnya menghadapi mereka gitu. Tidak semua orang bisa. Kecuali konselor itu sama yang pengalaman juga. Yang udah pengalaman maksudnya gitu. Maksudnya konselor di kita itu ada, kalau misalkan bukan konselor kan tidak tidak ditugaskan untuk itu karena memang berat. Saya nggak akan bisa Bu. Ya karena memang berat menghadapi mereka kalau misalkan mereka nggak suka mereka bisa lempar gelas. Gitu. Berlin gitu nggak Berlin? Pertama marah-marah. Dia mah senang. Ya mungkin karena enjoy aja gitu. Enjoy dia mah. Karena bisa ambil obat bareng katanya. Bukannya enjoy ya. Kalau misalkan kerja kayak gini pasti resiko. Ya, udah tahu resiko. Jadi Berlin udah mempertimbangkan resiko dari awal gitu. Tapi kalau mereka pekerjaannya yang normal dan diketahui bahwa positif, mereka yang kebanyakan yang lebih shock. Yang istilahnya dia tertular dari suaminya gitu. Itu apalagi mereka yang ditakutkan itu kan ketika dengar HIV di sini juga kan kalau HIV gitu kan. Padahal namanya HIV gitu kan. Wah, gitu kan. Kayak penyakit apa gitu kan, kayak orang-orang tuh kayak penyakit kutukan atau apa gitu. Padahal sebenarnya jangan ditakuti. Kita bersentuhan sama mereka juga tidak apa-apa, tidak menular. Karena apa? Kan menularnya dari tiga media itu yang tadi. Dan permisi dulu kan, nggak langsung sopan gitu kan, sopan. Bu, untuk bisa bangkit gitu. Mereka bangkit dari keterpurukan ketika mereka pertama, maaf ya, saya bilang tadi Jupe sama Berlin, taruh aja Berlin sama Jupe itu pasti melalui beberapa proses ya untuk bisa ke tahap se-enjoy ini, tahap se-enjoy ini. Kan di masyarakat nih, kebanyakan orang memandang sebelah mata Bu. Nah, bahkan ketika saya pertama mendengar, kebetulan kemarin ada yang bagian sosial ya Bu ya dari Puskesmas, Kang Sandi, Kang, saya nggak apa-apa nih kalau podcast sama penderita nggak apa-apa. Saya langsung datang ke ibu jam berapa waktu itu? Jam 9 ya. Bu, nggak apa-apa nih karena saya sendiri punya ketakutan berlebih Bu. Tapi ketika kita udah tahu nih ya pelajaran untuk yang lain, mereka tetap kita harus rangkul Bu. Ya udah bergaul gitu kan. Hanya kita ngejaga yang 3 tadi. Orangnya jangan dijauhin. Jangan dijauhin karena mereka juga sama makhluk Allah ya Bu ya. Iya. Bener. Sekarang udah enjoy kan bergaul dengan siapa aja? Sekarang kan kalau sama waria itu kan kadang-kadang suka banyak yang tetangga-tetangga itu jadi berpikiran memandang sebelah mata kebanyakannya. Iya. Karena mungkin pekerjaannya seperti itu, dia tahu ada yang kurang suka mungkin ya. Gitu. Jadi kebanyakannya orang itu yang ngelihatnya tuh sebelah mata. Gitu. Kalau dari Berlin sendiri menanggapi itu gimana, Ber? Kalau aku mah biasa aja. Ya udah. Iya, kecuali aku minta makan sama dia baru. Oh, iya benar-benar. Kan Berlin nyari makan sendiri ya. Iya. Di HIV itu banyak bahasanya ya. Sekarang kan tentang materi dasar ya. Nah, dasar aja dulu Bu. Dasar aja dulu gitu. Di HIV itu ada materi namanya SOGIP. SOGIP itu menjelaskan manusia dilahirkan dengan hanya dengan 2 jenis kelamin. Laki-laki, perempuan. Tetapi kenapa ada laki-laki yang ke laki-laki yang ada kayak perempuan, ada juga yang perempuan ada ke laki-lakian. Itu penjelasannya lebih tinggi lagi. Itu penjelasannya lebih tinggi lagi. Di kita itu dipelajari. Kalau mau bolehlah nanti kita bahas boleh tentang di part itu. 2, Bu. Itu namanya tentang SOGIP. Nah, tentang SOGIP ini sebagai manusia kita harus bisa membedakan gitu kan. Karena semuanya juga kita waria atau apapun kita sendiri atau adik-adik semuanya ya rekan-rekan itu semuanya makhluk Allah diciptakan sama dan yang membedakan itu di mata Allah hanya amal solehnya karena itu. Nah, kenapa kita ada mereka seperti ini? Saya yakin mereka juga nggak mau punya nasib seperti ini. Tetapi ya sekarang
nasib mereka seperti ini. Sedang menjalani seperti ini. Itu. Ya udah, kenapa enggak kita saling menghargai? Maaf gitu. ya, saya tidak memandang kalian. Oh, kalian gini nih, kalian gini. Kenapa saya bisa? Awalnya memang saya juga gitu ya. Masa sih gua gaul sama, tetapi ketika kita ini sama-sama makhluk Allah, ciptaan Allah. Alhamdulillah peran saya di sini sebagai tenaga kesehatan, tetapi peran mereka di dunia ini sebagai waria gitu kan. Dan pasti akan ada alasannya. Hanya saja yang harus kita lakukan ya mendoakan agar semuanya bisa ke jalan kita nggak bisa nyuruh mereka. Ya udah, Jupe berhenti dong, jangan kayak gini. Saya maksa Berlin berhenti, nggak bisa Bu. Sebenarnya bisa. Dan maksudnya mengurangi aja. Saya kan nggak bisa secara spontan seperti itu. Total nggak bisa kayak aku dulu udah di ruqyah, udah apa? Sempat di ruqyah? Sempet. Aku mau saya ruqyah sekali lagi. Berdua di kamar. Ih, Jupe ya. Kelihatannya suka sama Cepi. Oke Bu, makasih nih. Teh Jupe, Teteh Muat. Kakak aku mau panggilan anak-anak. Lihat tuh, yang sebenarnya itu. Ganteng kok. Aku tadi lagi divaksin antar dia. Sorry. Itu foto tadi siang. Ini loh aslinya, ya. Kalau lihat nanti ketemu, pertama kali saya ketemu sama dia kan wajah cowok ya, wajah kayak gini. Pas ada pertemuan di desa, ya, kebetulan saya kan dulu itu ditugaskan sebagai konselor itu dari 2016 Puskesmas Sukalarang, dan Masya Allah di sana daerah kota ya, banyak sekali anak-anak saya gitu ya, banyak sekali gitu ya. Nah, ketika kesini saya pikir di 2019 masuk ke Puskesmas Cimanggu, saya pikir di sini nggak ada yang kayak di sana di kota. Ternyata di sini ada dari kalangan waria, banyak teman-teman dari kalangan LSL, anak-anak berkonfirm, banyak. Di pesantren pun ada. Jadi sebenarnya tugas saya sendiri di HIV/AIDS ini harus bisa mendeteksi warga Cimanggu lah, yang namanya semua orang punya resiko. Tapi kita tahu nggak status kita? Benar. Anda tahu tidak status Anda? Tidak tahu. Pernah dicek? Belum kan? Cuma satu cek HIV. Ayo kita cek HIV rame-rame ya semuanya. Kenapa? Di sini ya. Karena apa? Kita harus tahu status kita, karena HIV itu tidak secara langsung sekarang langsung ngering. Enggak. Langsung, tapi beberapa tahap. Tetapi kalau misalkan dianya terinfeksi lalu dianya lagi ngedrop, itu bisa saja. Kalau dulu bisa sampai 10 tahun katanya ya, bisa sampai 10 tahun bisa ke masa AIDS-nya gitu kan. Tapi sekarang beberapa minggu, beberapa bulan pun bisa aja. Karena apa? Ya virusnya sudah sudah menjadi ganas, karena yang kebanyakan itu yang diobat terus berhenti lalu melakukan lagi hubungan yang tidak sehat dan menularkan. Nah, kita itu tujuannya di kesehatan itu jangan sampai istilahnya gini, yang udah terdeteksi 10 orang udah itu 10 orang. Jangan sampai nambah gitu, apalagi gitu kan. Dan kita jaga yang 10 orang itu jangan sampai ada meninggal karena ini. Makanya kenapa pengobatan, terus memberikan kondom itu kepada pelaku seksual yang masih jalan kayak gitu, tetapi dia positif, itu tujuannya itu. Jadi bukan tujuannya kita memfasilitasi untuk melakukan. Ya kita sih dalam hati mah ya mendoakan, mudah-mudahan semuanya juga kembali ke jalan yang benar. Amin. Menurut Allah gitu kan ya. Oke, terima kasih Ibu, terima kasih Tante Jupe, terima kasih Berlin, terima kasih ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua ya, dapat ditonton sama semua orang. Jangan lupa sayangi ibumu, cintai ibumu, dan jauhi mantanmu. Ngos-ngosan.